Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Saya undang semua saudara berdiri dan menyerahkan ibadah kita saat ini kepada Tuhan. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang pada hari ini kepadamu Tuhan, membawa puji-pujian kami, membawa ucapan syukur kami, membawa persembahan kami, membawa hati dan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menghibur, menguatkan, menyembuhkan Tuhan, bahkan menegur setiap kami dengan kasih-Mu. Kami serahkan ibadah kami hari ini kepada Tuhan di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Natal. Amin. Yes. Joy to the world. Joy to the world. The Lord has come. Let us receive our King. Let every heart
menang. Nama Yesus. Nama Yesus jawaban. Haleluya. Bahkan takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban Amin. Yes, keajaiban terjadi. takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Amin. Yes, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh, 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 Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi, mukjizat terjadi. Yes, itu karena Engkau besar Tuhan. Kau besar Tuhan. Kau terlebih besar dari segalanya. Besamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup
hidupku. Yes. Hanya Kau Tuhan penolongku, ya setia, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih. Nyanyikan dengan iman. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. Katakan ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau tak pernah terlambat Tuhan menolong setiap kami. Yes, amin. Yes, biar apa ku percaya Kau bekerja, mendatangkan
Dengan iman kita nyanyikan. Yes. Yes. Amin. Menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya. Kami percaya, kami berserah, kami percaya, kami berserah. Ini setiap kami, ini kami Tuhan. Kami percaya, kami berserah. Mari Bapak Ibu, kita serahkan penyembahan kita pada Tuhan. Kita percaya Tuhan ada hadir di tempat ini untuk melawat setiap kita. Yes. Dia melawat setiap kita masing-masing. Yes, setiap kita masing-masing. Yes. Kami rindu. Haleluya, haleluya, haleluya. perbuatan-Mu ajaib, Tuhan. Mari kita sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
saat ini Bapak kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita masih terus dalam tema faithful. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam janji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Saudara, di seputar peristiwa Natal itu ada beberapa janji-janji Tuhan yang diberikan ya kepada orang-orang ya, dan semuanya itu digenapi. Karena ini kita berbicara tentang Natal ya, kita masih terus berbicara tentang nuansa Natal. Saya pun akan mengambil ya apa yang kita pelajari hari ini dari peristiwa-peristiwa Natal berkaitan dengan janji Tuhan. Ya, tadi judulnya hidup dalam janji Tuhan. Saudara, yang pertama janji Tuhan terhadap atau kepada Zakaria. Janjinya begini saudara, tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ya, ini janji Allah melalui Gabriel tentunya kepada Zakaria, digenapi saudara. Lalu janji Tuhan kepada Yusuf. Kita sudah bicarakan minggu yang lalu saudara. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Digenapi saudara. Ya. Ini janjinya digenapi. Lalu kepada Simeon. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Digenapi, saudara. Simeon sempat gendong bayinya, ya, sempat memberkati bayinya, belum mati. Persis seperti yang dijanjikan. Kepada orang Majus. Orang Majus ini janjinya tidak langsung melalui Gabriel, tapi melalui tanda sesuai dengan apa yang mereka miliki ya, keahlian yang mereka miliki. Orang Majus itu ahli bintang. Lalu Tuhan memberikan tanda melalui bintang. Ya, ada bintang. Ini bintang seorang raja. Ini ada janji bahwa kamu akan ketemu ada raja yang baru lahir. Dan digenapi janjinya, saudara. Orang Majus ketemu sama Yesus, ya. Dan mereka sempat menyembah Yesus. Dan sering di drama-drama itu tiga orang Majus. Padahal tidak, saudara, tidak ada tulisannya 3 orang Majus. Kemungkinan besar itu berkelompok mereka itu, saudara. Ya, kalau cuma 3 itu enggak akan membuat Herodes itu bingung, saudara. Kalau hanya 3, Herodes nggak bingung. Tapi ini karena rombongan banyak, loh ini ada rombongan apa? Nah, saudara, Herodes bingung, saudara. Itu sebabnya Herodes panggil mereka, lalu ditanya, kok kamu datang ke sini? Ya, ini saya melihat bintang. Lalu suruh cek di kitab nabi-nabi, ada nggak nih janji ini? Betul, ternyata ada, saudara. Ya, Herodes ngeceknya pakai kitab nabi-nabi, saudara, kitab nabi. Dan digenapi, orang Majus bisa melihat Yesus, saudara ya. Lalu yang tidak kalah luar biasa janji Allah kepada Maria tentunya, saudara. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, ya, dan seterusnya, saudara. Ini janji digenapi, saudara.
Ya, belum lagi ke gembala, belum lagi ke yang lainnya. Saudara, ada banyak janji yang diberikan di seputar peristiwa Natal. Ya, Natal yang pertama itu 2000 tahun yang lalu. Dan semua janjinya itu digenapi, Saudara. Ya. Kenapa demikian, Saudara? Karena begini, Saudara, ini membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Sehingga kita tidak perlu takut untuk hidup di dalam janji-janji Allah, Saudara. Cuma satu yang amin ya, Saudara ya. Saudara tidak perlu takut untuk hidup di dalam janji-janji Allah. Nah, begitu, Saudara. Kalau amin itu artinya Anda akan menghidupinya, gitu, Saudara. Ya, saya tidak pernah takut untuk hidup dalam janji Allah. Nanti kita bicara, Saudara, janji Allah itu ada yang secara umum, ada yang secara spesifik kepada saudara dan saya. Ya, Tuhan berikan janji kepada saya secara spesifik melalui hamba Tuhan, disampaikan dan semua digenapi, Saudara. Digenapi. Yang membuat saya tidak pernah takut untuk hidup dalam janji-janji Allah, Saudara. Nah, tetapi yang akan kita pelajari hari ini, itu bagaimana sih sikap kita sebagai orang percaya terhadap janji Allah itu, Saudara. Ya, saya berharap Natal kali ini kita akan punya sikap yang benar terhadap janji Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara tanya apakah Tuhan berjanji kepada kita, banyak sekali, Saudara. Di sini ditulis janji-janji Tuhan, amin, Saudara. Ini janji-janji Tuhan, asal saudara percaya terjadi dalam hidup saudara, gitu, Saudara. Itu sebabnya sikap yang pertama, jelas yang harus kita miliki adalah ini, Saudara. Enggak bisa tidak. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Lebih keras dari ini, Saudara. 3, 2, 1. Percaya. Karena ketika saudara percaya, maka Tuhan akan menggenapkan apa yang saudara percayai, Saudara. Amin, Saudara? Amin. Kita percaya kepada semua janji Allah, ya, baik dalam hati dan pikiran, perkataan dan tindakan. Jadi percayanya itu bukan hanya di mulut saja, tetapi itu percaya di dalam hati, pikiran, perkataan, juga tindakan kita. Ya, yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada janji Allah. Saudara, contoh yang diberikan itu adalah Lukas 1 ayat 38, Saudara. Apa yang dikatakan Maria? Waktu janji Tuhan itu diberikan kepada Maria melalui Gabriel, Saudara, kata Maria, dia mengatakan begini, jawabannya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini, Saudara, perkataan Maria ini menjadi perkataan yang hebat sekali, yang dahsyat sekali. Dan diharapkan orang percaya punya perkataan yang sama seperti Maria, Saudara. Ya. Maria mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Artinya apa, Saudara? Apa artinya dia mengatakan hamba? Abdi, hamba, doulos kalau dalam bahasa asli, Saudara. Artinya apa? Budak. Nah, kalau kita mau tahu arti hamba yang sesungguhnya, jangan pakai definisi modern hari ini. Kalau hamba Tuhan hari ini itu adalah sebuah titel yang mentereng hari ini, Saudara. Kalau mau tahu arti hamba Tuhan, itu jangan yang sekarang. Hamba Tuhan sekarang itu sudah bias. Hamba itu di masa Maria mengatakan aku ini hamba, tahu, Saudara, doulos itu tidak punya keputusan apa-apa, kecuali hanya ikut tuannya. Dia enggak berhak punya keputusan, Saudara. Enggak berhak. Dia enggak bisa memutuskan untuk dirinya, enggak bisa. Yang harus dia lakukan adalah apa yang tuannya katakan, itulah yang harus dia lakukan. Itu doulos, Saudara. Artinya apa? Artinya, ya, Maria ini betul-betul percaya kepada Tuhan atas apa yang dijanjikan dalam hidupnya. Kalau orang percaya punya sikap begini, Saudara, wah, dahsyat sekali, Saudara. Oke, Maria waktu itu
ya diberikan janji berkaitan dengan seorang yang akan dinyatakan sebagai juru selamat, ya Yesus Kristus ini yang akan menebus umatnya dari segala dosa, saudara, dan menyelamatkan. Tapi saudara, janji apa? Ada janji Tuhan buat saudara. Ya, baik tadi saya mengatakan janji secara umum dalam Alkitab, tapi janji secara khusus itu pasti ada dalam hidup saudara. Amin saudara? Pasti ada. Janji Tuhan secara khusus pribadi lepas pribadi itu pasti ada. Kita tuh harus tahu suara Tuhan. Peka mendengar suara Tuhan, ngerti suara Tuhan, saudara. Karena kalau enggak, saudara bisa bingung ini suara siapa ya gitu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang disampaikan oleh Maria. Contoh yang kedua Yusuf, saudara. Yusuf sudah enggak ngomong lagi, saudara. Yusuf begitu dia bangun dari tidurnya, karena dia dikasih tahu pakai mimpi, saudara. Ya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Sudah enggak mikir lagi, saudara. Kalau saudara dengar janji Tuhan, saudara jangan mikir lagi nih janji Tuhan benar apa enggak ya. Janji Tuhan nih oke enggak sih? Masa sih begini Tuhan? Masa aku akan seperti ini? Sudah enggak perlu mikir lagi. Kalau saudara dengar janji Tuhan, saudara langsung saja, saudara. Kalau di sini Yusuf itu langsung berbuat, bertindak. Ya, sehingga janji Tuhan itu digenapi. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan melalui Gabriel dalam mimpi, saudara. Ya. Berikutnya contoh bukan hanya Yusuf, saudara. Orang Majus. Orang Majus itu ketika dia mendengar suara Tuhan, bukan melalui mimpi, tapi melalui tanda bintang itu, saudara. Mereka sudah enggak mikir lagi. Bayangkan kira-kira ribuan kilometer, bukan ratusan kilometer, ya dari tempatnya, ya di mana ini jaraknya dari tempatnya orang Majus ini sampai ke Bethlehem itu bukan cuma ratusan kilometer, ribuan kilometer, saudara. Anda bisa bayangkan naiknya onta. Naik onta, mereka enggak mikir lagi, mereka dengar suara, mereka lihat Tuhan berbicara, ya, dan itu janji kamu akan lihat raja, mereka langsung, saudara, berangkat, mereka percaya, ya, dan mereka melakukan dalam tindakannya, saudara. Bayangkan, ya, saya pernah naik onta, saudara, ketika menaiki Gunung Sinai, tapi itu jalannya di tebing, ya, jadi itu di tebing Gunung Sinai gitu, saudara, di tebing-tebingnya itu. Itu saya lihat begini itu sudah jurang, saudara. Tapi ontanya sudah terlatih, nggak mungkin ontanya masuk ke sana, saudara. Jadi saya sambil jalan tuh sambil tekluk, ini bahaya juga nih, tekluk, lama sekali, saudara, lama. Tapi ya itu, saya waktu naik unta itu, saya bayangkan orang Majus, serius, saudara. Ini orang Majus naik onta ribuan kilometer ini, berapa bulan ini perjalanan ini mempersiapkannya sampai ke Bethlehem. Kita kan nggak pernah mikir itu, saudara. Belum lagi tantangannya banyak, saudara. Harus bawa bekal, harus bawa persiapan dan seterusnya, saudara. Wah, dia naik onta, saya naik onta, leduk, saudara. Ya, tapi nggak sampai puncak, ontanya nggak kuat, saudara. Ya, sampai satu titik, kemudian disitulah kita turun dan kemudian kita naik berikutnya sampai ke puncak, kita naik sendiri, saudara. Ya, naik sendiri. Tapi intinya adalah, saudara, mereka ini langsung percaya dan yakin janji Tuhan ini pasti akan digenapi dalam hidup mereka. Tapi mereka percaya bukan hanya dalam perkataan, bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam tindakan. Mereka bertindak, pergi ke Bethlehem, saudara, untuk menggenapi janjinya Tuhan itu, saudara. Nah, kadang, saudara, kita kalau dengar janji Tuhan, lalu kita pikir, ya sudahlah, kita pokoknya tunggu aja. Tidak, ada bagian kita, saudara. Kita lakukan bagian kita. Supaya apa? Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, saudara. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, tapi kita malas, saudara. Padahal janji Tuhan, saudara, apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil, saudara. Amin, saudara. Nah, kalau kita dapat janji Tuhan berhasil, tapi kita malas, ya itu artinya kita nggak percaya janji Tuhan, saudara. Ya, nggak percaya. Kalau kita percaya janji Tuhan, oke Tuhan,
bagianku, ya, aku melakukan bagianku. Apapun yang dikerjakan oleh tanganku, Tuhan akan buat berhasil. Saudara lakukan ada bagian saudara, bukan hanya percaya toh, ya toh, tapi nggak ada tindakan apa-apa. Orang Kristen konyol biasanya begitu, saudara. Tuhan sudah siapkan berkat, kalau kita mau aja melakukan, Tuhan sudah kasih berkatnya buat kita, saudara. Amin, saudara. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka-mereka ini, saudara. Mereka percaya janji Tuhan. Percaya. Bukan hanya dalam pikiran, hati, tapi juga dalam tindakan mereka, saudara. Karena ada contoh yang kurang baik juga ketika ada orang yang meragukan janji Tuhan, saudara, di peristiwa Natal. Bagaimana ketika kita meragukan janji Allah, saudara? Siapa yang di peristiwa Natal yang meragukan janji Allah, saudara? Saudara tahu? Siapa? Ini namanya Zakaria. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu setelah dapat janji bahwa Elisabet ya istrimu akan mengandung dan melahirkan anak. Lalu Zakaria menjawab Gabriel, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Ngeyel, saudara. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Memang secara logika nggak mungkin seperti Sarah itu loh, saudara, Abraham dan Sarah. Kasusnya sama ini, saudara. Ya, sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nggak mungkin bisa. Saudara, dia nggak tahu bahwa yang ngomong ini siapa. Gabriel itu diutus sama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, saudara. Ya, lalu jawab malaikat, rodok jengkel. Itu bahasanya jengkel sebetulnya aslinya, saudara. Malaikatnya bilang, akulah Gabriel, saudara. Maksudnya apa? Kamu itu loh gak percaya, aku ini Gabriel, ya, yang melayani Allah, dan aku telah diutus oleh Tuhan sendiri, ya, berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya karena jengkel, saudara, Gabriel punya juga, saudara, diberi otoritas juga ternyata dia. Gabriel mengatakan sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jengkel juga Gabriel, saudara. Sehingga dibilangin, kamu bakal bisu, kamu gak bisa ngomong kamu. Betul, dia keluar dari bait suci itu, gak bisa ngomong, saudara. Ditanyai istrinya gak bisa ngomong. Sampai dia bisa ngomong itu kapan? Ketika itu janji Tuhan itu digenapi, dia baru bisa ngomong, namanya Yohanes. Ngomongnya itu, saudara. Karena disuruh kasih nama Yohanes kan, saudara. Baru bisa ngomong. Saya berharap tidak ada saudara di sini yang meragukan janji Tuhan, saudara. Nanti saudara nggak bisa ngomong loh nanti, saudara. Gitu, saudara. Baru bisa ngomong waktu apa? Digenapi, iya ya bener ya. Aku kok dulu nggak percaya sama janji Tuhan. Banyak orang Kristen yang kayak gitu, saudara. Saya percaya kita semua percaya janji Tuhan. Jangan ada yang ngeyel, saudara. Nggak yakin, jangan. Ya. Nah, tadi saya mengatakan, mengapa kita disebut sebagai orang percaya, saudara? Karena apa? Saudara kan disebut orang percaya. Betul, saudara? Kita ini orang percaya kan? Kenapa sih kita disebut orang percaya? Ya jawabannya karena ini, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Dan bagian kita ya cuma satu, hanyalah percaya, saudara. Percaya. Dan Tuhan akan menggenapkan apa yang kita percayai. Tapi percayanya utuh, tadi saya mengatakan pikiran, ya, perkataan, tindakan kita itu maksud saya, saudara ya. Nah, tapi bagian kita yaitu kita percayai, saudara. Janji Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapkan apa yang kita percayai. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang menerima janji Tuhan. Saya enggak tahu, engkau seorang kepala rumah tangga, mungkin Tuhan berbicara ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau berdoa, Tuhan berbicara kepada saudara, atau engkau seorang istri, engkau seorang anak, Tuhan berbicara. Ketika Tuhan bicara, saudara, hari ini pelajaran yang ingin kita ambil, saudara, dari apa yang kita bicarakan hari ini, saudara, percayai. Percayai janji Tuhan, saudara. Ya, percayai janji Tuhan.
Karena apa saudara? Karena ketika kita percayai janji Tuhan, maka Tuhan yang akan menggenapkan apa yang kita percayai dalam hidup kita. Akan terjadi semua yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul digenapi dalam hidup saudara. Apapun itu saudara. Nah, sikap yang kedua saudara, sikap yang kedua bukan hanya sekedar percaya, tetapi sikap yang kedua ini adalah tetap berharap. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Tetap berharap. Percaya dan tetap berharap. Apa yang dilakukan oleh Simeon, saudara, ya, waktu dia mendapat janji Tuhan, selain dia percaya kepada janji Tuhan, saudara, bahwa kamu tidak akan mati sebelum engkau melihat Sang Mesias. Apa yang dilakukan? Ayatnya mengatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu itu. Saudara, dari janji disampaikan dan kemudian sampai digenapi, apa yang dilakukan Simeon? Dia menanti, saudara. Dia melakukan yang disebut penantian dengan pengharapan. Ya, dia berharap betul-betul bahwa firman yang disampaikan itu digenapi dalam hidupnya, bahwa dia tidak akan mati sebelum apa? Sebelum dia melihat Sang Mesias. Tapi dia betul-betul menghidupinya. Ya, tadi kan firman Tuhan mengatakan hidup dalam janji Tuhan. Hidup di sana, dia tunggu, dia apa? Tetap berharap, saudara. Bisa saja, saudara, di dalam penantiannya, nah di sini tidak disebutkan kapan dia diberi firman itu, saudara. Ya, kita nggak pernah tahu kapan diberi. Jangan-jangan waktu dia masih muda, kemudian dikasih tahu bahwa kamu nggak akan mati, ya sampai dia usianya lanjut, ya. Selama sepanjang penantiannya itu mungkin banyak sekali tantangan yang dihadapi, saudara. Untuk apa? Ya, untuk kemudian tidak lagi berharap, begitu, saudara. Tetapi Simeon tetap berharap, ya, tetap berharap. Apa yang dilakukan oleh orang Majus, saudara? Apa yang dilakukan oleh orang Majus? Orang Majus berangkat untuk mengikuti tanda, ya. Tadi saya mengatakan, saudara, tahukah saudara, perjalanannya itu tidak sehari 2 hari, saudara, tidak. Ya, penafsir ya memberikan kemungkinan itu bukan hanya minggu, bahkan itu bisa bulan, saudara. Bisa bulan. Nah, Anda bayangkan, saudara, perjalanan itu cukup jauh, ya, naiknya cuma onta, saudara, ya, kemudian di perjalanan mereka bisa menghadapi banyak hal untuk kemudian sudahlah, nyerah aja lah, udah ngapain kita. Bisa saja, saudara, untuk apa? Untuk tidak digenapi janji Tuhan itu dalam hidup mereka. Tapi saya melihat bahwa itu tidak dilakukan oleh orang Majus. Orang Majus tetap, saudara, dia tetap punya pengharapan. Aku akan ketemu dengan raja yang baru lahir. Ya, aku harus ketemu dengan raja, bahkan dia sudah siapkan persembahan emas, kemenyan dan mur. Siap untuk dipersembahkan, saudara. Mungkin kalau hari ini kita nggak terlalu mikir itu, tapi kita nggak tahu tantangannya buat mereka itu besar, saudara. Mereka harus melewati negara-negara ya, bangsa-bangsa itu mereka harus lewati itu, saudara. Ya, tantangannya besar buat mereka, tetapi tetap mereka punya pengharapan yang kuat, saudara. Untuk apa? Untuk ketemu dengan sang raja yang baru lahir, ada tandanya, saudara. Tantangannya adalah ini, saudara. Tantangannya, saudara, ketika tetap berharap itu adalah sangat besar godaan untuk menyerah, karena melihat situasi dan kondisi yang dialami sepertinya tidak ada tanda-tanda janji Tuhan akan digenapi. Ada orang-orang percaya yang kemudian percayanya itu mulai kendor, berharapnya ini mulai percuma percaya, percuma berharap. Kok ini rasanya enggak ada tanda-tanda aku akan dipulihkan oleh Tuhan. Enggak ada tanda-tanda aku akan diangkat oleh Tuhan. Mana Tuhan berjanji katanya engkau akan mengangkat aku. Tapi sampai sekarang
kok enggak terjadi, saudara? Tuhan itu punya waktu buat saudara. Tuhan punya waktu yang sangat tepat dan ya tidak pernah terlambat untuk saudara. Kita enggak pernah tahu, jangan-jangan seminggu lagi kita dipulihkan. 4 hari lagi ternyata kita dipulihkan. Sehari lagi kita enggak pernah tahu, ternyata Tuhan pulihkan hidup kita, saudara. Jangan pernah menyerah. Karena melihat situasi dan kondisi ya yang kemarin saya sampaikan firman Tuhan minggu yang lalu, faktanya kok kayaknya enggak terjadi apa-apa. Tapi kebenarannya Tuhan menjanjikan, ada janji Tuhan. Kita harus percaya mana ini? Ya, apakah kita lemah karena fakta, saudara? Faktanya ini belum terjadi loh, pastor. Tuhan berjanji ini nyatanya enggak terjadi loh, keluargaku belum dipulihkan loh, pastor. Tuhan berjanji bahwa engkau akan memulihkan keluargaku, hari ini belum terjadi loh, pastor. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, tetaplah berharap, saudara. Jangan menyerah. Firman Tuhan berjanji kau akan dipulihkan, bisnismu akan dipulihkan, pekerjaanmu akan dipulihkan. Faktanya belum terjadi loh, pastor. Jangan menyerah. Terus berharap, saudara. Tetap berharap. Karena waktunya akan tiba. Seperti Simeon, seperti orang Majus bersuka cita ketika dia ketemu dengan raja. Simeon ya dia bersuka cita, bahkan mengatakan, Tuhan, sudah aku mau pulang enggak apa-apa, aku sudah damai sejahtera ini aku. Ya, boleh dikatakan kalau dia mati enggak apa-apa, aku sudah ketemu sama Sang Mesias. Ya, kenapa? Karena ada waktunya Tuhan yang tepat, ya. Sering kita nyanyi lagunya kan, dinyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan cuma nyanyi, saudara. Imani itu sebagai saudara tetap berharap kepada Tuhan. Kalau hari ini belum terjadi, jangan berhenti berharap, saudara. Jangan berhenti berharap. Terus tetap berharap. Saya tahu godaannya banyak untuk menyerah, saudara. Udahlah, ngapain percaya lagi sama Tuhan. Faktanya begini kok. Faktanya aku enggak pulih-pulih, keluargaku enggak pulih-pulih. Jangan berhenti untuk terus berharap. Simeon dan orang Majus tidak menyerah, sebaliknya mereka tetap memiliki pengharapan. Katakan amin, saudara-saudara. Contoh yang salah di dalam Alkitab, ceritanya Sarah, istri dari Abraham. Sudah dikasih janji Tuhan, melalui engkau akan ada keturunan yang seperti bintang di langit. Itu melalui Abraham dan Sarah. Sarah ini loh, saudara, tergoda untuk menyerah. Lalu apa? Diberikanlah Hagar itu, pembantunya itu, diberikan kepada Abraham. Abraham dalam cerita, waktu saya melihat filmnya itu, saudara ya. Filmnya judulnya apa, saudara? His Only Son. Ya. His Only Son. Abraham itu menolak. Kenapa? Karena bukan dari ini, tapi dari kamu. Udah, kita bertahan aja. Ya sama saja kan, itu juga anakmu nanti. Kata Sarah, saudara. Nanti kalau lahir juga itu anakmu. Bukan, karena bukan itu janji Tuhan, saudara. Tapi ngotot ini Sarah, saudara. Sampai akhirnya terjadilah. Hagar kemudian punya anak Ismail itu, saudara. Akibat keputusan Sarah, jadi masalah. Hasil keputusan Sarah itu menimbulkan masalah baru yang bahkan sampai detik ini enggak pernah selesai, saudara. Kalau kita menyerah, saudara, justru saudara akan dapat masalah baru. Saudara akan dapat masalah baru yang itu akan terus terjadi dalam hidup saudara. Tuhan mau justru apa, saudara? Jangan menyerah. Karena janjinya bukan Hagar, Sarah. Dan betul ketika kemudian Sarah ya mengandung, ya dia menyadari bahwa keputusannya salah, saudara, tapi sudah terlambat. Ya. Tapi
sekalipun demikian janji Tuhan tetap digenapi. Tetap saudara, yang kemudian keturunan mereka itu betul-betul begitu banyak saudara, ya, seperti bintang di langit, ya, itu yang dituliskan dalam Alkitab terjadi dari Sarah. Nah, tapi contoh ini Tuhan mau supaya menjadi contoh buat kita. Sebagai siapapun kita, kalau keluargamu sedang menghadapi pergumulan, Tuhan berjanji akan pulihkan keluargamu. Saudara hari ini tetap percaya bahwa Tuhan akan pulihkan keluargamu. Kalau hari ini belum terjadi, jangan menyerah saudara. Ya, rasanya perlu dicolek kanan kirinya, jangan nyerah ya, gitu. Ayo dong, jangan nyerah. Tuhan janji Tuhan akan pulihkan masalah finansialmu. Hari ini kok faktanya enggak terjadi, pastor. Jangan menyerah. Karena ada waktunya Tuhan, asal engkau percaya, lakukan bagianmu. Tuhan akan pulihkan hidupmu, saudara. Yang amin kurang mantep rasanya. Saudara, kalau itu Anda percaya sebagai kebenaran, kalau engkau aminkan, akan terjadi dalam hidupmu, saudara. Amin, yang kenceng, jangan takut-takut. Karena ketika engkau mengatakan amin, engkau sedang mengatakan terjadilah dalam hidupku Tuhan. Dan terjadi, kalau saudara yakin, percaya terjadi. Masalah pekerjaan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Amin. Hari ini belum terjadi, jangan menyerah saudara. Jangan menyerah, tetap berharap waktunya akan datang bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Katakan amin saudara. Nah, itulah sebabnya saudara, hope itu saudara, tetap berharap. Hope itu artinya sebetulnya ini, kan kita berbicara tentang faithful saudara ya. Ya, kesetiaan, setia, bahwa hope itu artinya tetap setia menantikan janji Tuhan. Tetap setia mengharapkan janji Tuhan, ya. Itu arti hope, itu arti pengharapan. Pengharapan itu artinya kita setia menantikan janji Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sebetulnya saudara, orang yang tidak punya pengharapan itu adalah orang yang sudah mati sekalipun dia masih bernapas, saudara. Karena sesungguhnya orang hidup itu adalah orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan pengharapan demi pengharapan, saudara. Aku punya pengharapan, anak-anakku akan sukses. Kalau itu orang tua, betul saudara? Aku punya pengharapan, suamiku sehat selalu ganteng, saudara. Ibu-ibu uamanya kayak enggak apa tuh ya, kayak enggak terima gitu saudara ya kan. Ya suami mengharapkan istri akan kelihatan cantik selalu gitu ya. Punya pengharapan itu kan saudara ya. Cantik, baik, enggak cerewet gitu saudara ya kan. Itu pengharapan saudara ya kan. Kalau hari ini faktanya belum, tetap berharap saudara ya kan. Suami-suami katakan amin. Nah itu dia saudara. Ya, faktanya belum pastor, masih cerewet, tetap berharap. Haleluya. Jangan menyerah ya kan. Jangan menyerah. Ada waktunya tiba-tiba engkau kaget-kaget. Ya, melihat istrimu, wah ternyata bahasanya halus sekali ya kan. Tapi intinya saudara, kalau hari ini saudara hidup dalam janji Tuhan, sebetulnya Anda sedang hidup dalam pengharapan. Tetap berharap saudara, tetap berharap. Sebagai siapapun kita saudara, sebagai siapapun saudara, engkau yang punya bisnis, engkau yang punya toko atau punya apapun ya, ayo tetap berharap ya, bahwa Tuhan akan memberkati apapun yang kita kerjakan saudara. Amin saudara ya. Tapi artinya tetap setia menantikan janji Tuhan. Lalu ini pertanyaan, saya enggak panjang-panjang firman Tuhannya saudara. Karena kalau panjang-panjang nanti lupa semua saudara. 5 gitu saudara, 5 sikap atau 7 sikap, enggak usah banyak-banyak saudara. 2 saja, kalau itu masuk dalam hati dan pikiran dan dilakukan, itu akan mengubah hidup saudara. Amin saudara.
Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Pernahkah saudara mendapat janji Tuhan melalui apapun? Melalui mungkin hamba Tuhan berbicara kepada saudara, melalui engkau membaca firman Tuhan, lalu Tuhan kemudian berjanji kepada kita, melalui hati nuranimu yang dijamah oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbicara kepada saudara bahwa Tuhan memberikan janji ini. Apa saudara? Masing-masing kita pasti punya janji Tuhan dalam hidup saudara masing-masing. Kalau itu terjadi saudara, hari ini firman Tuhan ingatkan kepada saudara, sikap yang harus kita miliki, percaya dan tetap berharap. Janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Ada banyak janji Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Oke, kalau saudara mungkin berpikir, saya kayaknya jarang pastor untuk terima janji Tuhan secara langsung begitu. Oke, tapi kan ada janji Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab saudara. Betul saudara? Bahwa ini janji Tuhan ini diberikan untuk siapa? Ya untuk manusia. Siapa di sini yang manusia? Nah, amin. Berarti ini buat saudara. Janji-janji Tuhan ini adalah untuk saudara dan saya. Itu sebabnya kalau Tuhan ya ingin kita itu baca firman, maksudnya supaya apa? Supaya setiap hari dalam hidupmu engkau terima janji Tuhan. Supaya engkau bisa hidup dalam janji Tuhan. Kalau engkau baca firman Tuhan, lalu ada ayat di situ mengatakan, saya selalu pakai ayat ini ya saudara ya, karena saya berdoa ini terjadi untuk jemaat IFGF Living Water. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin saudara. Itu kalau engkau baca dan engkau berdoa menyembah Tuhan dan engkau baca waktu itu sebetulnya itu janji Tuhan buat hidupmu saudara. Tuhan, aku percaya anak cucuku tidak akan meminta-minta, aku percaya. Anak cucuku yang di mana? Di luar negeri. Anakku yang di luar negeri, anakku yang di Indonesia, anakku yang dimanapun tidak akan pernah meminta-minta hidupnya. Amin saudara? Baca ayat apalagi saudara? Ya, apapun saudara yang kau baca, itu janji Tuhan untuk hidupmu. Makanya bacalah firman Tuhan, saudara. Karena ini janji Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Saya sebagai gembala ingin supaya jemaat Tuhan hidup dalam janji-janji Tuhan. Yaitu ketika engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Baca firman. Ya, terima kebenaran itu sebagai janji Tuhan. Imani. Tetap berharap terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Apa janji Tuhan secara spesifik? Ya mungkin ada secara spesifik. Engkau akan jadi saluran berkat di IFGF Living Water misalnya. Hidupi itu digenapi dalam hidup saudara. Amin saudara. Next slide. Ini menjadi kesimpulan saudara. Jadi kehendak Tuhan, saudara tahu kehendak Tuhan itu artinya apa? Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah supaya kita memiliki sikap yang benar terhadap janji-janjinya. Ini yang diinginkan Tuhan. Yaitu apa? Percaya dan tetap berharap. Dua saja saudara, percaya dan tetap berharap. Ya, setelah firman Tuhan ini saya mau ganti lagu. Saya sudah kasih lagu yang lain, cuma saya tetap ingin lagu yang berbeda saudara. Lagu yang sering kita nyanyikan itu saudara. Hatiku percaya saudara ya. Itu lagu yang saya diberkati dengan lagu ini. Saya selalu mengatakan lagu ini saudara, hatiku percaya, bagian refrennya itu enggak ada kata lain saudara. Enggak ada kata lain. Itu yang membuat saya itu diberkati dengan lagu ini. Ya, Mas Nuk dulu, Mas Nuk bisa maju ke depan Mas Nuk. Saudara ya,
pakai apa ya? Jadi bagian refrennya tuh lagunya begini sudah. Hatiku percaya, hatiku percaya. Nah itu saudara. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hanya itu kata-katanya saudara. Gak ada yang lain. Karena Tuhan mau kita itu percaya kepada Tuhan saudara. Sekalipun di bait lagu ini mengatakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap. Amin, haleluya. Agak lama kan? Ini dikasih, yang ngarang ini pintar saudara. Jadi ditahan di situ. Karena ini bagian pentingnya saudara. Ya, namun tetap ku pegang janjimu. Ini pernyataan kita saudara. Baru disambung. Pengharapanku hanya padamu. Perhatikan saudara. Percaya dan berharap. Percaya dan berharap. Karena ini yang diinginkan oleh Tuhan, saudara. Sekalipun mungkin hari ini kita nggak tahu, kayaknya janji Tuhan ini nggak mungkin. Faktanya ini nggak terjadi loh, pastor. Aku nggak melihat jalan-jalanmu seolah-olah. Aku nggak ngerti ini rencanamu mau bagaimana. Faktanya tuh seperti itu. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan, saudara, apapun situasinya, percayalah waktunya akan tiba. Tuhan akan genapi dalam kehidupan saudara janji-janjinya saudara. Itu yang Tuhan mau, bahwa kita hidup dalam janji-janji Tuhan saudara. Tuhan mau supaya saudara hidup dalam janji Tuhan. Saya rindu kalau saya mengajak lagu ini, menyanyikan lagu ini, jangan menyanyi dengan cara biasa saudara. Nyanyi dengan pengertian yang benar setelah engkau dengar firman Tuhan ini. Yakin, percaya, dan tetap berharap. Jangan menyerah, jangan berhenti menyerah, saudara. Menyerah, jangan menyerah, saudara. Tetap percaya bahwa ketika kita terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janjinya itu digenapi dalam hidup saudara. Seperti dia menggenapi kepada Maria, seperti dia menggenapi kepada orang Majus, seperti dia menggenapi kepada Simeon, seperti dia menggenapi kepada Yusuf, semua digenapi, saudara. Nama saudara pun akan ada di situ. Tuhan akan menggenapi janjinya kepada Ibu Uce. Tuhan akan menggenapi janjinya kepada Pak Richard. Tuhan akan genapi kepada Pak Uwit. Tuhan akan genapi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan genapi kepada Koferi, kepada Gisel. Janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tetapi percaya dan tetap berharap. Itulah yang Tuhan mau engkau miliki hari ini, saudara. Di Natal kali ini, saudara, biarlah engkau akan mengambil pilihan untuk berkata, Tuhan, aku percaya janjimu. Dan aku akan tetap dan terus berharap kepadamu. Katakan amin, saudara. Tundukkan kepala, katakan sama-sama. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Amin. Pengharapanku hanya padamu.
saat aku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, oh saat ku tak mengerti rencana-Mu, katakan pengharapanku, oh hatiku percaya, katakan dengan imanmu, katakan dengan iman, hatiku percaya, haleluya, hatiku Saya mengundang kita berdiri bersama-sama, saudara. Saya mengundang saudara berdiri bahwa kita melakukan tindakan profetik kita di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, terhadap janji-Mu aku ingin memiliki sikap percaya dan tetap berharap, Tuhan. Setia menantikan janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami semua. Hari ini saudara, kalau ada di antara saudara ketika engkau mendengar firman ini, engkau mengatakan, yes, itu aku Tuhan. Aku mengalami, rasanya aku sudah dengar janji Tuhan bahwa Engkau akan pulihkan hidupku, pulihkan keluargaku, pulihkan kehidupan finansialku, pulihkan pekerjaanku. Tapi faktanya hari ini, bahkan seperti aku tidak melihat jalan-Mu Tuhan. Sepertinya faktanya tidak sesuai dengan apa yang Kau janjikan. Hari ini saya ingin katakan saudara, bahwa firman Tuhan Tuhan ingin supaya engkau tidak menyerah, tapi engkau tetap berharap kepada Tuhan. Tetap setia menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Jangan biarkan suara kanan, suara kiri, suara-suara yang lain membuat engkau kemudian menyerah untuk tidak lagi mempercayai suara Tuhan yang sudah menjanjikan. Ingat, Dia yang sudah menjanjikannya adalah Dia yang setia kepadamu. Dia tidak pernah berdusta, Dia tidak pernah berbohong. Ketika Dia berjanji, Dia akan genapi janjinya dalam hidupmu. Itu sebabnya kalau ada di antara engkau yang merasa dalam kondisi ini, hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan dan kau katakan, Tuhan, aku mau tetap berharap kepadamu. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya kepadamu. Bagi saudara yang ingin mengalami janji Tuhan digenapi dan engkau mengatakan aku tidak akan menyerah. Hari ini mari menyanyi bersama dengan saya. Nyanyikan bukan dengan cara menyanyi yang dahulu kamu biasa menyanyi, tapi menyanyi dengan satu pengertian, satu keyakinan bahwa Tuhan, aku percaya, pengharapanku hanya kepadamu Tuhan. Harapanku hanya kepadamu. Nyanyikan dengan saya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Katakan pengharapanku Tuhan. Pengharapanku, yes, hanya padamu. Hatiku percaya,
hatiku percaya. Yesus, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku angkat tanganmu, katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Yes. Oh, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, oh, hatiku percaya, selalu ku haleluya. Yesus, aku percaya Tuhan akan janji-janji-Mu. Yes Lord God, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mau percaya dan kami akan tetap berharap Tuhan. Apa situasi dan kondisinya, kami akan tetap berharap sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktunya akan tiba bahwa Tuhan akan menggenapkan janjinya dalam kehidupan kami semua. Kami terima kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan, mewarnai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.